Kampus Universitas Islam Riau merupakan kampus swasta terbesar dan tertua yang ada di Provinsi Riau, yang telah berdiri semenjak tahun 1962 dan telah meluluskan ribuan alumni. Salah satu fakultas terbaik yang ada di Universitas Islam Riau adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firdaus Abdurrahman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau merupakan salah satu fakultas dan tertua di Riau, berdiri sejak tahun 1941, telah sudah lebih dari 12.000 alumni dan tersebar di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau saat ini memiliki mahasiswa lebih kurang 5.000 orang mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan berasal dari luar negara, dari Filipina. Staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau ini terdiri dari guru besar, ya, dosen yang berkualifikasi pendidikan S3 serta S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau bertekad untuk terus berkembang dengan berbagai program-program terbaiknya demi menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan mampu bersaing di tingkat internasional. Saya M. Nur, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Adapun tujuan program studi ekonomi pembangunan itu didirikan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan, khususnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkret yang kenal dengan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu harus terencana dengan baik dengan menggali sumber potensi yang ada di Republik Indonesia. Saya Abdul Razak Jer, SMSI, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Program Studi Manajemen salah satu program studi unggulan di Fakultas Ekonomi dengan akreditasi B. Saat ini sudah menghasilkan alumni sebanyak 5.430 orang dengan mahasiswa aktif sebanyak 2.534 orang. Para alumni tersebut tersebar di beberapa instansi pemerintah yang ada di Provinsi Riau dan di luar Provinsi Riau, dan juga bekerja pada beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Kami Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau menghasilkan lulusan sebagai seorang akuntan entitas, akuntan sektor publik, dan akuntan entitas syariah. Program studi akuntansi juga menghasilkan lulusan sebagai auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Selain itu, kami juga meluluskan tenaga-tenaga di bidang entrepreneur, serta konsultan bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Diperkuat dengan kerjasama program studi dengan beberapa institusi, di antaranya adalah perusahaan-perusahaan, lembaga, asosiasi profesi, ikatan dosen akuntansi, serta lembaga pemerintahan, institusi pemerintah.
pandangan saya, dosen itu adalah tempatnya konfirmasi. Bagaimana pendapatnya si mahasiswa itu akan terkonfirmasi di dosen, pandangannya seperti apa sih gitu. Dan akhirnya kita discuss nih, tidak harus jawabannya saya yang benar atau jawaban mahasiswanya yang benar dari internet. Nah, kita akan discuss di situ tuh. Definisi dosen itu adalah seorang staf pengajar, mentransfer ilmu, memberikan ilmu terhadap calon-calon penerus bangsa. Untuk ilmu Islam itu pasti tentu, tapi sekarang perannya sudah berubah. Tidak lagi kalau istilah berdunia pendidikan hari ini ya, kalau dulu tuh ibaratnya teacher center learning. Semua pembelajaran itu terpusat di guru. Guru masuk, ABC, ya udah ikutin gitu. Udah di luar, dia bilang, lah kata guru saya bukan kayak gini. Lah dia artinya dia berpikiran sempit gitu loh. Sekarang tuh udah lebih pada student center learning, yang mana semua pembelajaran itu ada di student, di mahasiswanya, di siswanya. Jadi ketika ada pandangan didiskusikan, dosen menengahi gitu. Kebanggaan saya sebagai pengajar, saya senang bisa mentransfer ilmu. Ilmu yang saya dapat tidak hanya bersumber dari buku, tapi pengalaman saya semasa saya bekerja di luar. Saya sebagai dosen, saya juga punya usaha di luar. Saya ada usaha klinik kecantikan, dan situ mungkin saya bisa sharing terhadap adik-adik mahasiswa seperti apa kita harus siap terjun ke lapangan dan seperti apa kita harus siap menghadapi kompetitor-kompetitor yang berada di sekeliling kita. Kita biasanya sebelum COVID mengadakan pertemuan untuk inkubator bisnis pusat karir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membentuk karakter adik-adik mahasiswa supaya menjadi entrepreneur. Ada ide, bisnis plan, mungkin bisa disampaikan ke kita. Nanti kita tinggal mendata dan kita tinggal membekali adik-adik mahasiswa gimana supaya menjadi seorang entrepreneur yang handal. Apa motivasi yang bisa Bapak berikan kepada mahasiswa? Saya hanya berpikir apa motivasi saya ketika menjadi mahasiswa. Motivasi saya ketika menjadi mahasiswa adalah orang tua. Setiap saya berpikir bahwa saya akan malas, saya main tetap, saya apa. Tapi ketika saya sudah mengambil suatu tanggung jawab, ketika saya melepehin itu, ketika saya tidak maksimal di situ, saya akan berpikir pada orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua lah yang membiayai saya, orang tua punya harapan ada saya. Setiap adik-adik mahasiswa dan mahasiswa, pasti kita sendiri, saya pun waktu jadi mahasiswa kita mempunyai cita-cita dan tujuan. Fokuslah pada tujuan dan cita-cita. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Tetap fokus dan terus belajar. Tidak berhenti belajar. Belajar itu tidak harus di bangku kuliah. Mungkin kita bisa belajar segala sesuatu yang memang untuk membangun karakter dan menambahkan sumber ilmu. Di mana saja kita bisa belajar. Intinya teruslah belajar dan jangan pernah putus asa. Saya Novianto, saya diamanahkan sebagai Presma 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Johan. Saya adalah salah satu alumni dari Universitas Islam Riau, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Asdelina Ritonga, kalau di kampus biasa dipanggil As, kalau di rumah biasa dipanggil Asde atau Asdel. Saya lebih tertarik ke UIR, kenapa? Karena mungkin dari segi akreditasi dan juga kualitas kita nggak kalah saing. Lingkungannya juga ramah, orang-orangnya baik. Sebab itu ini UIR juga udah greenhouse gitu kan, udah lebih banyak pembangunan ke lingkungan, ke banyak ke tanaman apa gitu. FEB merupakan salah satu fakultas terfavorit yang ada di UIR dan juga fasilitasnya yang lengkap, serta dosennya yang sangat berkompeten dan friendly terhadap mahasiswanya. Dosennya sangat friendly, sangat friendly. Kenapa? Karena misalnya kita punya masalah, dosennya itu terbuka, kita punya masalah apa, pasti mereka memberi solusi kepada kita gitu. Kemudian juga UIR sampai saat ini kampus swasta yang mendapatkan penghargaan kategori terbaik di tingkat L2 Dikti wilayah 10. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu instansi pemerintahan sesuai dengan apa yang saya pelajari, yaitu di bagian keuangan dan program. Saya berbangga, saya bisa berproses di UIR, saya bisa menggali ilmu di UIR,
dan saya bisa mengabdi untuk UIR. Saya sangat berterima kasih kepada UIR karena saya dapat pengalaman yang sangat banyak dan berharga dari Universitas Islam Riau. Raihlah prestasi demi bawain masa depan. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus terus raih prestasi itu, bukan hanya nilai IPK tinggi, kita mendapat piala, kita dapat ini, bukan. Tapi prestasi itu bisa diartikan apa yang udah kita targetkan itu tercapai, itu merupakan suatu prestasi bagi kita. Lawan keraguan dengan tindakan. Maksudnya ya misalnya kita emang ragu, ini bagus nggak ya, ini bisa nggak ya gitu kan. Ya daripada kita mikir itu terus, bagus kita lakuin aja, lakukan sekarang. Apalagi dalam pembelajaran pun ketika kita takut misalnya dosen bertanya, kenapa kita takut untuk menjawab? Ya udah jawab aja, namanya manusia kan, ya wajar dong ada kesalahan gitu. Kita belajar dari kesalahan gitu. Mahasiswa itu banyak jenisnya dan banyak kategorinya. Dan kalau untuk teman-teman yang ingin masuk di UIR, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan diri. Yang pertama, sebagai mahasiswa, tentunya teman-teman harus berproses sesuai dengan tugas pokok fungsi mahasiswa. Dan yang kedua, karena kita di Fakultas Ekonomi, kita harus bisa menciptakan sebuah ide-ide baru dan inovatif baru untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia, terutama untuk di tingkat UMKM di Pekanbaru, Riau, dan bahkan untuk nasional.